Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah nggak sih kepikiran gimana obrolan yang santai banget tiba-tiba bisa jadi serius dan ngebahas pertanyaan paling mendasar soal hidup? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah analogi sederhana dari blog motivasi Indonesia yang nyoba jawab salah satu dilema filosofis paling tua. Ceritanya sih singkat, tapi renungannya dalam banget. Coba bayangin deh, suasana santai di tempat pangkas rambut. Tiba-tiba obrolan ringan soal cuaca atau bola berubah arah. Topiknya jadi berat, nyentuh perdebatan yang udah bikin para filsuf pusing ribuan tahun, keberadaan Tuhan. Nah, ini dia skenario yang mau kita bahas. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita ini latarnya di tempat yang sebenarnya umum banget, tapi justru disinilah panggung buat dialog yang luar biasa ini dimulai. Awalnya tuh ya biasa aja. Ada seorang pelanggan datang, tujuannya ya buat potong rambut sama rapin janggut. Sebuah rutinitas yang normal banget, nggak ada tanda-tanda bakal ada percakapan yang mendalam sama sekali. Dan di tengah suara gunting, obrolan mereka tiba-tiba belok tajam. Dari yang tadinya ngobrolin hal-hal ringan, topiknya lompat ke salah satu misteri terbesar di dunia. Tuhan. Nah, dari sinilah perdebatan mereka dimulai. Sekarang, kita masuk ke inti argumen si tukang cukur nih. Cuma dari apa yang dia lihat sehari-hari di sekelilingnya, dia ngeluarin sebuah pernyataan yang, wah, berani dan menantang banget. Si tukang cukur ini ngajuin pertanyaan yang udah ada dari dulu banget. Kalau Tuhan emang ada, dan katanya maha baik, kok bisa sih ada banyak banget penderitaan di dunia? Ini dia inti dari keraguannya. Argumennya to the point dan tajam banget. Buat dia, logikanya simple. Dunia yang penuh penderitaan kayak gini nggak mungkin dong diciptakan sama Tuhan yang katanya maha pengasih. Pernyataan dia ini jadi tantangan utama dalam cerita ini. Nah, ini yang menarik. Bukannya langsung ngebales atau nyanggah, si pelanggan justru malah diem. Dia mikir dulu. Keheningannya ini justru bikin kita penasaran kan? Apa ya yang sebenarnya lagi dia pikirin? Ternyata, titik balik cerita ini nggak terjadi di dalam kedai cukur. Justru di jalanan. Sebuah pertemuan yang sama sekali nggak direncanain ngasih dia inspirasi buat argumen balasan yang cerdas banget. Jadi setelah potong rambutnya beres, pelanggan ini keluar dari kedai. Dan pas di luar itulah, sebuah pemandangan sederhana di pinggir jalan ngasih dia ide cemerlang buat membalikan arah perdebatan. Jadi yang dia lihat itu seorang pria di jalan, penampilannya kontras banget. Rambutnya panjang, acak-acakan, kelihatan kotor, nggak keurus, terus janggutnya juga dibiarin gitu aja, nggak dicukur. Nah, detail-detail ini penting banget nih buat argumen dia nanti. Dengan ide baru di kepalanya, si pelanggan ini balik lagi masuk ke kedai cukur. Dia siap nih buat membalikan argumen si tukang cukur pakai sebuah pernyataan yang, kalau didengar pertama kali, kedengarannya aneh dan gak masuk akal. Coba bayangin deh, bingungnya si tukang cukur pas dengar kalimat ini. Sebuah pernyataan yang benar-benar di luar dugaan kan, pasti langsung bikin dia bereaksi dan penasaran, maksudnya apa nih? Ya, reaksinya bisa ditebak lah ya. Dia bingung sambil ngebela diri. Loh, saya kan di sini, katanya, nunjuk ke dirinya sendiri. Tapi si pelanggan punya tujuan lain. Dia lagi ngebangun argumennya pelan-pelan. Dan disinilah si pelanggan dengan pintarnya make logika si tukang cukur tadi buat nyerang balik. Dia pakai alur argumen yang sama persis, cuma subjeknya aja yang diganti. Oke, di sini nih kedua argumen itu bakal ketemu. Yuk kita lihat gimana si pelanggan nyambungin apa yang dia lihat di jalanan tadi dengan perdebatan mereka di dalam kedai cukur. Tanpa sadar, si tukang cukur ini masuk ke jebakan logikanya sendiri. Pembelaannya ini, yang nyalahin pilihan si pria berantakan di luar, malah jadi kunci buat argumen balasan si pelanggan. Nah, itu dia jawab si pelanggan. Dengan pembelaannya barusan, si tukang cukur sebenarnya udah ngejawab pertanyaannya sendiri tanpa dia sadari. Poin utamanya udah dikit banget nih. Nah, ini dia inti analoginya. Di satu sisi, kita punya orang yang nggak terawat karena emang dia nggak milih buat pergi ke tukang cukur. Di sisi lain, menurut argumen si pelanggan, ada orang yang menderita karena mereka nggak milih buat mencari Tuhan. Logikanya sama persis kan? Paralel. Dan inilah kesimpulan akhir dari si pelanggan. Dia nggak bilang penderitaan itu nggak ada, sama sekali nggak. Tapi dia nawarin sudut pandang baru soal penyebabnya. Bukan karena ketiadaan Tuhan, tapi karena pilihan manusia untuk tidak mencarinya. Cerita ini ditutup dengan si tukang cukur yang cuma bisa bengong terdiam. Analogi simpel dari pelanggannya tadi benar-benar membalikan argumennya 180 derajat dan jelas bikin dia mikir keras. Jadi analogi ini ngajak kita buat ngelihat masalah ini dari sisi yang lain. Mungkin pertanyaannya bukan soal ada atau nggak ada, tapi soal pilihan untuk mencari.
Cerita ini seolah-olah bilang kalau bantuan itu mungkin selalu ada, tapi kuncinya ada di kemauan kita buat mencarinya. Sebuah ide yang menarik buat direnungkan ya.